Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Hari ini saya ingin membicara tentang takut pacaran. Jadi ini bagi teman-teman yang merasa pengen melangkah tapi takut gitu loh. Takut salah pilih orang, takut yang namanya nanti disakiti dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar dulu dari firman Tuhan tentang pacaran ini ya. Kita buka saja dulu di Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, sekali lagi saya akan bacakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Nah, kita akan belajar dulu nih. Tuhan sendiri yang kasih tahu loh bahwa manusia itu tidak baik kalau dia seorang diri. Padahal pada saat itu ketika Tuhan belum menciptakan Hawa, semuanya itu sempurna. Semuanya itu sempurna dan antara Tuhan dengan manusia ini sangat begitu dekat. Nah, tapi sekalipun sesempurna itu, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik jika manusia itu sendiri saja loh. Nah, pernah nggak teman-teman bisa merenungkan ini? Bahwa sesempurna ini saja Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia ini sendiri. Nah, ketika Tuhan mengatakan tidak baik, berarti ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Bukan berarti Tuhan salah, bukan. Tapi dalam konteks ini adalah Tuhan ingin memberikan seseorang kepada si Adam ini. Kepada manusia ini. Karena yang lainnya, binatang dan lain sebagainya, hewan, itu punya pasangan. Tapi hanya manusia ini saja yang belum punya. Nah, apakah yang kita bisa ambil dari perkataan Tuhan ini, Tuhan berfirman ini? Yang dalam artinya adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita jodoh. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kita jodoh atau pasangan, maka kita harus mau untuk membuka diri kepada orang. Jangan pernah takut untuk namanya berpacaran. Gitu. Terkadang kita harus bisa berani untuk terbuka. Nah, kalau yang merasa takut-takut, kamu tidak akan pernah bisa pacaran. Karena yang namanya pacaran pasti ada sesuatu hal yang tidak enak. Gitu loh. Kamu harus tahu dulu nih, bahwa pasti ada sesuatu hal yang memang pada saat kamu menjalin suatu hubungan itu ada sesuatu hal yang tidak enak. Nah, tapi sekalipun kayak begitu, ini dia kuncinya. Kalau kita disertai Tuhan, maka kita bisa melewatinya. Nah, jadi makanya bagi kamu yang takut-takut untuk ambil langkah, baik itu mungkin laki-laki atau perempuan. Misalnya mungkin yang perempuan ingin membuka diri sama satu orang laki-laki, tapi takut disakiti, please. Kalau dia sudah termasuk dalam kriteria orang-orang benar, yang dalam artinya dia adalah orang yang taat Tuhan, dia percaya Yesus dan lain sebagainya. Coba buka sedikit hati kamu dan kamu lihat bagaimana dia karakternya dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah takut dulu. Perlu sekali kita mengambil langkah. Supaya nanti ketika teman-teman menjalankannya, kamu bisa melihat bahwa tidak seburuk yang kamu bayangkan gitu loh. Nah, mungkin saya akan kasih ilustrasi ya. Misalnya kamu itu belum pernah yang namanya bekerja, masih sekolah lah. Masih SMP, SMA, tapi apakah kamu selalu takut begitu untuk melangkah terus maju ke depan? Kan enggak. Pasti mau tidak mau, kamu harus bisa naik, lulus dan bekerja. Mau nggak mau kamu harus bisa mencoba. Jangan sampai kamu berpikir, saya takut nanti kalau saya kerja, nanti dimarahin bos, saya nggak bisa ini dan itu. Kamu tidak akan bisa berkembang. Kalau kamu selalu takut, mau tidak mau, ketika kamu udah lulus sekolah, kamu harus bisa bekerja. Kalau nggak bekerja, kamu kuliah. Dan pada saat kamu menjalankan pekerjaan kamu ini atau kuliah kamu tidak seburuk yang kamu bayangkan kan? Nah, sama dalam hal pacaran ini.
Di dalam pacaran itu juga jangan pernah terlalu takut. Kita boleh berjaga-jaga, tapi jangan sampai terlalu berjaga-jaga sehingga tidak ada satupun laki-laki atau perempuan yang bisa sama kamu tidak akan bisa dapat. Mari kita membuka diri gitu. Sekali lagi, bukan saya mengatakan semua harus iya gitu loh. Saya sama siapa aja boleh, tidak ada buah akar pun jadi. Jangan sampai seperti itu juga. Harus punya yang namanya kualitas, punya namanya karakter, punya namanya standar. Sekali lagi, karena kita punya pasangan adalah rencana Tuhan. Seperti tadi yang kita baca, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Padahal ini konteksnya belum ada dosa sekalipun loh. Nah, tapi untuk apa Tuhan memberikan ini? Nah, ada tujuannya. Ketika Tuhan mengatakan tidak baik, pasti ada tujuannya. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang iseng, Tuhan yang semau-maunya aja. Sekalipun dia memang bisa, tapi dia adalah Allah yang punya aturan. Dia punya caranya sendiri. Nah, tujuannya apa? Nah, ini dia. Aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, kalau kamu pada saat kamu sudah mendapatkan dan kamu sudah membuka diri, ingatlah tujuan yang pertama adalah supaya menjadi penolong bagi kamu. Supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi bukan hanya kamu doang, kamu juga harus jadi penolong bagi pasangan kamu ini. Gitu loh. Minimal kalau lagi masa-masa pendekatan bisa saling mengerti. Bisa saling paham sukanya apa, gimana. Harus belajar dulu, jangan sampai langsung suka, langsung jadian, jangan. Tapi mulai belajar dulu. Karena ingatlah, pacaran buat menikah. Supaya dia jadi penolong bagi kamu. Dan kamu pun harus menjadi penolong baginya. Terima kekurangannya. Belajar untuk menerima kekurangan orang. Mereka pun juga harus belajar untuk selalu memperbaiki diri. Nah, inilah dia ketika kita punya pasangan, maka pasangan kita inilah yang akan membantu kita dalam kelemahan kita juga. Karena Roh Kudus juga memakai pasangan kita untuk supaya kita maju. Gitu. Makanya kalau kamu misalnya yang sudah punya, misalnya nih, kamu bisa diskusi dengan dia. Gitu loh. Saya punya rencana gimana ya untuk begini-gininya. Gitu. Bisa di-sharingkan. Tapi kalau bagi kamu yang masih takut pacaran, kamu bisa datang ke gereja kamu atau kakak rohani kamu, bisa bertanya bagaimana cara-caranya lebih dalam lagi. Kalau saya hanya kasih prinsip-prinsipnya saja. Selebihnya kamu, kalau kamu sudah punya gereja, kamu harus di gereja kamu dan bertanya di situ dengan kakak rohani kamu, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu takut pacaran. Dan nanti ketika kamu takut dan kamu bisa dipantau oleh kakak rohani kamu, ketika kamu ingin minta untuk dijodohkan atau suka dengan seseorang, kamu bisa sharingkan kepada kakak rohani kamu. Karena kita manusia itu tidak bisa sendiri. Jadi perlu orang-orang yang baik, bukan hanya baik tapi benar, yang mensupport kita dan mencari tahu manakah yang baik, manakah yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Nah, makanya perlu juga kamu harus punya namanya komunitas di dalam gereja. Harus punya, karena dari situlah kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik, bukan hanya baik tapi benar. Teman-teman kamu pasti akan support kamu, apalagi kalau kamu lagi dekat dengan seseorang, misalnya di dalam satu cell group gitu, atau di dalam tempat ibadah, saling suka, kamu kan bisa sharing di situ dengan teman, dan terutama adalah kakak rohani kamu. Kamu bisa di situ, karena tujuannya adalah menjadi penolong. Menjadi penolong. Ketika kamu mau sama ini orang, bisa nggak dia jadi penolong saya di saat saya masa tua? Harus dipikirkan juga. Karena pacaran buat menikah, jadi sampai tua. Sampai maut yang memisahkan. Makanya harus belajar, membuka diri. Dan ketika kamu sudah melihat dia cocok buat saya, cek lagi apakah saya cocok dengan dia. Apakah saya bisa menjadi penolong bagi dia di masa-masa sulit. Harus bisa belajar. Di masa-masa senang, harus bisa belajar. Oke? Karena itu adalah tujuannya. Baru yang setelah jadi penolong, yang sepadan dengan dia. Yang sepadan. Yang artinya mempunyai tujuan yang sama. Punya tidak terlalu, apa ya. Kalau saya itu lebih memberikan contoh itu begini.
Bagi kamu misalnya yang wanita, misalnya ya, kamu wanita pengen banget dengan cowok yang ganteng, dengan yang kaya, badannya bagus, gitu kan? Atau mungkin yang ekspektasinya yang terlalu tinggi, mungkin kayak mau yang ke Korea-Koreaan, gitu. Pokoknya maunya dia perfect. Nah itu nggak bisa. Karena kalau kayak begitu, taruhlah kamu punya dapat orang seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah dia punya hati yang sama nggak sama kamu? Yang dia sangat bersyukur sekali. Gitu. Tidak akan pernah bisa mendapatkan orang yang sebagus itu gitu loh. Karena manusia punya kelemahan. Gitu. Jadi kita bisa belajar untuk menerima, dan Tuhan memberikan pasangan itu lewat dari sekitar kita yang bisa kita jangkau. Gak bisa kita sampai kita memikirkan gue akan dapat orang yang di luar negeri kayak apa, kayak mungkin ada orang bisa seperti itu ya, tapi sangat-sangat jarang sekali kalau orang mendapatkan yang bener-bener dia inginkan gitu. Contohnya kayak mungkin dia pengen sama cewek Korea atau sama wanita yang dari luar negeri atau dari mana gitu. Harus bisa menurunkan standarnya juga, jangan sampai terlalu tinggi. Karena kita pun juga harus melihat, kita pun juga harus bisa melihat bahwa kita ini siapa. Saya mengatakan bukan berarti kita menurunkan derajat kita atau karakter kita, bukan. Tapi please supaya kamu bisa mencari orang yang sepadan sama kamu. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Gitu loh. Fokus kepada apa yang Tuhan kasih. Dan fokus kamu mau jadi apa. Dan ketika kamu nanti sudah dapat, kamu harus juga jatuh cinta sama dia. Makanya kalau kamu misalnya mau suka sama seorang, juga perlu yang namanya paras. Gitu. Saya tidak percaya dengan orang yang mengatakan yang penting hatinya saja. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kamu mau dengan orang itu, tapi parasnya kamu nggak suka? Nggak akan mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa membeli baju di mall kalau kamu nggak suka dengan bajunya? Nggak mungkin kamu datang ke mall gitu kan, ke suatu store gitu, kamu mengatakan yang penting gue pakai baju, yang penting gue pakai celana, apa aja gue ambil langsung bayar. Enggak kan? Pasti kita akan mencoba dulu, kita akan coba di ruang ganti, kita coba bagus atau enggak, kita akan lihat harganya berapa dan lain sebagainya. Kalau cocok baru kita beli. Untuk membeli baju aja kita pilih, gitu loh. Jadi jangan sampai kita sampai salah-salah seperti itu. Harus sepadan, harus sepadan. Memilih baju aja harus sepadan, ya kan? Gak mungkin kamu ya sudah sepantaran saya gitu, umurnya 21, pakai baju yang untuk umur 5 tahun. Gak mungkin, itu gak sepadan. Gak sepadan. Nah, maka daripada itu, teman-teman, mari semua kita belajar untuk yang mau terbuka kepada orang lain. Turunkan ekspektasi kamu. Kalau kamu yang punya ekspektasi yang terlalu tinggi, harus, mungkin kalau yang cowoknya itu, ceweknya harus bisa masak, harus bisa berbahasa roh, harus bisa yang namanya dia itu seksi lah, apa semua harus lengkap. Gak ada. Pasti ada kelemahan. Kita bisa menerima kelemahan orang lain. Maka daripada itu, yang pertama dia akan jadi penolong. Nah, dikatakan jadi penolong, pasti ada sesuatu yang harus ditolong. Pasti ada sesuatu hal yang lagi kesusahan dan kita harus menolongnya. Makanya disebut penolong. Karena Roh Kudus juga memakai seseorang, bukan hanya sekedar dari dia. Yang saya maksudkan bukan berarti kita itu hidupnya sendiri dengan Tuhan saja. Antara saya dengan Tuhan, itu bisa. Tapi kalau kamu yang masih memikirkan tentang misalnya ingin nikah, saya pikir lebih baik kamu jadi pacar gitu loh. Dan jangan terlalu muluk-muluk juga. Ini bagi orang yang takut-takut buat pacaran ya. Kalau kamu yang suka pacaran semua ya, saya harus bilang harus stop. Stop, jangan terlalu pacar-pacaran sana sini. Fokus kepada tujuan mau apa. Tapi kalau bagi kamu yang takut pacaran, terbukalah kepada seseorang. Karena mungkin
Ada orang di sekitar kamu yang suka sama kamu, tapi kamu nggak peka. Kamu masih mengatakan dia hanya teman. Padahal dia sudah lama menunggu. Coba lihat baik-baik. Oke? Ya. Mari kita semua berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan tolong bagi mereka, supaya bagi mereka yang hari ini yang masih takut-takut pacaran, mereka mau terbuka ya Tuhan Yesus, terkhusus bagi mereka yang umurnya sudah bisa dikatakan pacaran, seperti sudah kuliah ya Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah dia mau membuka hatinya ya Bapa, dan Kau tunjukkan ya Bapa jodoh yang terbaik yang daripadamu. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka bisa bersatu dan melakukan firman-Mu ya Bapa di setiap kehidupan mereka dengan bersama-sama ya Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Karena ada satu orang yang akan mendapatkan jodoh dari temannya sendiri, dan jodoh itu akan sangat-sangat kamu sayangi, dan ketika kamu akan bertemu dengan dia, dia akan sangat menolong kamu. Saya tidak tahu orangnya siapa, tapi yang jelas nanti orangnya akan menonton. Sekalipun ini memang tidak live, ini hanya dari YouTube, tapi Tuhan memberikan satu orang untuk kamu, seorang wanita. Ada satu laki-laki akan datang sama kamu, dia akan menjadi penolong kamu, karena kamu ini orangnya susah banget. Orangnya itu tidak tahu arahnya mau kemana, tapi di saat ada laki-laki nih, dia akan menuntun kamu, dan kamu akan melihat bahwa dia ini pikirannya dewasa ya, oke ya, dan dari situlah kamu akan melihat bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kamu. Dalam nama Yesus aku klaim ya Bapa. Terima kasih Bapa yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke semua, thank you and God bless you.